Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang kompresi video, resolusi gambar, frame rate, dan bitrate. Ya, oke. Untuk kompresi video sebetulnya adalah teknik untuk mengurangi ukuran video, ukuran data video tepatnya, untuk memperkecil kebutuhan terhadap sumber daya dari perangkat yang digunakan. Ya, misalkan kebutuhan bandwidth jaringannya atau kebutuhan spasi penyimpanan harddisknya. Pada sistem CCTV ini penting sekali karena setiap channel itu pasti mengirimkan video dan harus disimpan. Jadi kalau tidak dikompresi, bandwidth pengirimannya besar sekali. Ini terutama untuk masalah IP cam atau harddisknya akan cepat habis, ya, baik pada sistem CCTV analog maupun yang lainnya, IP cam dan sebagainya, ya. Oke. Jenis kompresi video pada sistem CCTV umumnya ada 3, ya. Yang pertama adalah MJPEG. Ini sistemnya adalah tiap-tiap gambar itu dikompresi dalam bentuk JPEG, ya. Jadi teknik MJPEG ini singkatannya dari motion JPEG. Jadi mengkompresnya adalah mengkompresi per gambar, per frame istilahnya. Yang kedua adalah sistem kompresi MPEG 4. Sistem kompresi MPEG 4 ini dia akan mengkompresi video itu berbasis perubahan gambar. Jadi hanya lokasi-lokasi yang berubah gambarnya itu yang akan dikirim ulang, ya. Walaupun pada kenyataannya setiap sekian frame dia akan mengirimkan gambar total, tetapi karena pada banyak frame sisanya dia hanya mengirimkan perubahan gambar, maka jika tidak ada perubahan gambar, maka ukuran data yang dikirim akan menjadi kecil. Yang ketiga yang populer saat ini adalah kompresi H264. Kompresi H264 ini sebetulnya masih merupakan varian dari MPEG 4. Jadi sistemnya sebetulnya relatif sama, hanya bedanya adalah dalam pembagian pengiriman gambarnya itu yang lebih bagus. Jadi bisa mengcrop gambar yang berubah itu jauh lebih kecil daripada MPEG 4. Jadi benar-benar hanya titik-titik yang ada perubahan gambar pada ukuran sekecil mungkin yang dikirim. Berbeda dengan MPEG 4 karena dia membaginya lebih besar-besar, jadi sebagian data yang sebetulnya tidak berubah itu ikut terkirim, ya. Berikutnya adalah tentang resolusi gambar. Ya, resolusi gambar itu sebetulnya adalah ukuran yang menyatakan detail dari suatu gambar, suatu picture, ya. Umumnya itu ditulis dalam perkalian antara jumlah piksel horizontal dan vertikalnya, ya. Meskipun ada juga cara lain untuk menuliskannya, tetapi umumnya akan bisa dirubah menjadi bentuk perkalian tadi, ya. Sebagai contoh, ini ada beberapa contoh ukuran resolusi. Pertama, misalkan GIF atau Common Intermediate Format. Ini kalau dirubah menjadi perkalian perkalian piksel horizontal vertikalnya menjadi 352 kali 288 piksel. Berikutnya ada Dewan. Dewan ini tergantung sistemnya. Pada sistem video analog PAL itu berukuran 720 kali 576, sedangkan untuk sistem NTSC itu berukuran 720 kali 480. Contoh yang lain adalah sistem ukuran resolusinya itu VGA. Misalkan dalam hal ini ukurannya
itu adalah 60 kali 480 pixel. Contoh lain lagi adalah resolusi HD. HD itu berukuran 1280 kali 720. Contoh yang lain ada Full HD. Full HD itu ukurannya 1920 kali 1080. Masih banyak lagi ukuran resolusi lain, misalkan SVGA, XVGA, SXVGA dan sebagainya. Kalau mau memahami ini bisa dibaca-baca di internet banyak ya. Berikutnya adalah mengenai frame rate. Frame rate itu sebetulnya adalah ukuran yang menyatakan banyaknya perubahan gambar pada suatu video tiap detiknya. Jadi ukurannya adalah berapa gambar per detik istilahnya. Ya, semakin kecil frame rate-nya, maka gerakan dalam video tersebut akan semakin terlihat patah-patah. Ya, pada sistem PAL itu umumnya frame rate yang digunakan adalah 25 fps, sedangkan NTSC memakai frame rate 30 fps. Ya, ini standar ya. Pada kenyataannya jika menggunakan resolusi yang tinggi, biasanya ada yang dibagi dari standar tadi. Misalkan dari 25 menjadi 12 fps. Kenapa? Karena seharusnya 12,5 dibagi 2 ya, tetapi tidak memungkinkan karena ada sisa koma di situ menjadi 12. Atau sebaliknya, jika kemampuan dari perangkatnya bagus, ini bisa dikalikan jadi menjadi kali 2 menjadi 50 fps misalkan. Oke. Berikutnya adalah mengenai bitrate. Bitrate sebenarnya adalah banyaknya data yang dikirim dalam 1 detik. Nah, mengenai bitrate ini ada 2 mode ya, yang perlu diketahui. Pertama adalah mode JBR atau constant bitrate. Mode constant bitrate ini adalah pengiriman datanya itu diutamakan konstan ukuran datanya. Jadi misalkan kita setting 2 mega, maka per detiknya akan mengirimkan data sebesar 2 mega. Sedangkan yang berikutnya adalah VBR atau variable bitrate. Ini pengiriman datanya itu relatif berubah-ubah ya. Mode JBR ini pada sistem MJPEG itu ukurannya tetap dan detailnya tetap. Sedangkan VBR ini ada pada sistem MPEG 4, kompresi MPEG 4 maupun H264. Kenapa? Di sini dirancang untuk membuat detail yang tetap. Karena detail yang tetap tadi sangat tergantung terhadap gerakan pada sistem MPEG 4 maupun H264, maka efeknya adalah ukuran data untuk membuat detail yang sama pada saat ada gerakan dan tidak ada gerakan itu berbeda-beda. Nah, dua sistem ini mana yang akan dipakai tergantung kebutuhan. Biasanya JBR ini disukai terutama bagi yang memiliki bandwidth terbatas. Pada sistem dengan bandwidth terbatas, maka kita lebih memilih untuk sedikit berubah kualitas ininya, tetapi kelancarannya tetap dibandingkan dengan sistem VBR yang mengutamakan kualitas gambar yang tetap, tetapi kelancarannya nanti akan terpengaruh. Oke, saya rasa itu yang bisa kita terangkan pada tutorial kali ini. Terima kasih.